Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan dan menyaksikan technical meeting pada siang hari ini. Yang kedua, sholawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Yang kami hormati Bapak Ibu guru pembimbing peserta Olimpiade Olimpais, yang kami banggakan seluruh peserta Olimpais 2022. Dan tak lupa yang kami hormati Bapak Ibu guru pembimbing peserta Olimpais, yang kami banggakan seluruh peserta Olimpais 2022, dan yang kami hormati Bapak Kepala SMP Muhammadiyah 1 Magetan. Di sini saya selaku perwakilan dari Lomba Dai Daiyah akan menyampaikan technical meeting pada pagi hari ini. Yang pertama, lomba akan dilaksanakan pada hari Sabtu 26 Maret 2022 dan lomba akan dimulai pada pukul 8. Namun demikian, untuk peserta mohon untuk datang pukul 7 karena ada persiapan untuk pembagian undian. Jadi nanti undiannya akan disampaikan di saat daftar ulang dan juga akan selesai pada sebelum zuhur. Nanti akan dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 1 Magetan, yaitu khususnya di panggung utama Gebyar Olimpais. Yang kedua, peserta merupakan peserta didik SD atau MI sederajat kelas 4, 5, dan 6 sekabupaten Magetan. Sekolah mengirim maksimal 2 orang dan peserta menyiapkan materi menurut tema yang sudah dipilih. Yang keempat, silahkan nanti saat daftar ulang mengumpulkan 3 eksemplar teks Dai Daiyah yang berukuran kertas A4, font Times New Roman ukuran 12, spasi 1 dan margin 2,5. Kemudian untuk petunjuk teknis, urutan penampilan lomba akan diundi ketika daftar ulang. Kemudian peserta harus hadir sebelum acara dimulai, yang sudah saya sampaikan seperti di depan tadi. Kemudian wajib berpakaian muslim dan sopan, dan setiap peserta boleh memilih 1 materi dengan pilihan tema generasi Qur'ani yang pertama, yang kedua akhlak di era modern, dan yang ketiga birrul walidain. Untuk durasi temanya 6-7 menit. Apabila lebih dari itu maka akan dikurangi 2 poin. Untuk penilaian, nanti yang pertama materi itu ada sistematika, ada kaidah, bahasa dan gaya bahasa serta isi. Itu penilaian kita adalah 35%. Dan yang kedua penghayatan dan retorika, itu termasuk intonasi, vokal dan mimik, itu 35%. Serta yang 30% adalah adab, jadi etika, ketepatan dalil dan keserasian. Demikian untuk technical meeting Dai Daiyah. Jika memang ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru pembimbing maupun seluruh peserta Olimpais, silahkan bertanya melalui grup dan komen di YouTube. Terima kasih. Sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini selaku PJ dari Lomba Kaligrafi dan Olimpiade akan menyampaikan beberapa petunjuk teknis dari cabang lomba kaligrafi dan lomba Olimpiade nanti. Untuk pelaksanaan sama pada hari Sabtu tanggal
26 Maret 2022. Untuk peserta datang lebih awal, yaitu minimal jam 7 harus sudah berada di lokasi lomba. Untuk petunjuk pelaksanaan dari lomba kaligrafi, yang pertama adalah peserta didik SD atau MI sederajat Kabupaten Magetan. Yang kedua, peserta lomba berpakaian muslim atau muslimah dan sopan. Yang ketiga, lomba kaligrafi, yaitu menulis indah ayat Al-Quran yang menekankan kebenaran dan keindahan tulisan menurut kaidah qad yang berlaku. Nah, untuk poin 3 ini, ayat Al-Quran yang dipergunakan yaitu bebas, ya, pilihan dari peserta. Kemudian untuk penggunaan qad di sini tidak harus mewajibkan menggunakan qad tertentu, jadi qadnya bebas. Yang keempat, lomba bersifat individu dan tidak diperkenankan mendapat bantuan dari siapapun. Selain peserta, juri dan panitia tidak diperkenankan masuk ke lokasi perlombaan. Setiap peserta bertanggung jawab atas kebersihan tempatnya. Selanjutnya, juri menentukan nilai berdasarkan urutan karya yang terbaik. Karya yang diikuti sertakan dalam lomba menjadi karya yang diikut sertakan di dalam lomba menjadi hak panitia. Selanjutnya, keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Nah, poin yang terakhir, peserta menyediakan peralatan yang diperlukan. Contohnya seperti pensil warna, krayon, spidol warna, meja lipat atau papan dada. Nah, untuk kertas ini berukuran A3. Di sini akan disediakan oleh panitia lomba. Kemudian untuk penilaian di sini terdapat 3 aspek, yaitu yang pertama kebenaran tulisan atau kejelasan tulisan, yang kedua tata warna, dan yang ketiga keindahan. Itu dari lomba kaligrafi. Nah, bagi yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan di grup ataupun langsung WA ke saya selaku PJ dari lomba kaligrafi. Untuk lomba kaligrafi. Kemudian yang kedua yaitu lomba Olimpiade PAI. Untuk pelaksanaan sama, kedatangan peserta juga sama, jam 7 harus sudah sampai lokasi. Kemudian untuk petunjuk pelaksanaan, yang pertama peserta adalah peserta didik SD MI sederajat. Yang kedua, peserta lomba berpakaian muslim ataupun muslimah dan sopan. Yang ketiga, lomba bersifat individu dan tidak diperkenankan mendapat bantuan dari siapapun. Yang keempat, selain peserta, juri, dan panitia tidak diperkenankan masuk ke lokasi perlombaan. Yang kelima, setiap peserta bertanggung jawab atas kebersihan tempatnya. Yang keenam, keputusan penilai
atau juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Nah, poin yang terakhir yang ketujuh, peserta menyediakan alat tulis sendiri, yaitu pensil 2B dan pulpen serta papan dada. Untuk soal dan LCK akan disediakan oleh panitia lomba. Kemudian untuk kisi-kisi, alhamdulillah kisi-kisi sudah kami sediakan. Nanti akan kami upload ya di grup dalam bentuk file. Jumlah soal itu ada 50 butir soal, yaitu pilihan ganda. Nah, sebelumnya saya mau mengkonfirmasi di petunjuk yang kami bagikan ke jenengan semua. Di situ ada 3 bentuk soal pilihan ganda, menjodohkan, kemudian benar atau salah. Nah, jadi di sini ada perubahan bahwa untuk soal itu hanya satu jenis, yaitu pilihan ganda. Untuk menjodohkan dan benar atau salah itu ditiadakan. Materi terdiri dari soal kelas 4, 5, dan 6. Mungkin itu saja dari lomba Olimpiade PAI. Nanti lebih jelasnya atau bagi yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan di grup WA. Mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja di sini saya melanjutkan technical meeting dari beberapa lomba tadi yang sudah disampaikan. Nah, di sini akan kita sampaikan, yaitu pertama tentang technical meeting atau teknis lomba adzan. Baik, yang pertama kedatangan peserta ya sama seperti peserta yang lain, yaitu maksimal jam 7 untuk melakukan registrasi ulang. Kemudian untuk juknis ya, peserta lomba sudah berada di tempat 30 menit sebelum acara dimulai. Peserta mendapatkan nomor ketika datang mengisi daftar hadir. Jadi diharapkan peserta sebelum jam 7 hadir itu nanti akan mendapatkan nomor undian peserta. Selanjutnya peserta lomba dipanggil berdasarkan nomor undian yang bersangkutan. Peserta yang belum hadir pada saat pemanggilan pertama, setelah 3 kali pemanggilan, maka akan dilanjutkan ke nomor berikutnya, dan peserta yang bersangkutan diletakkan terakhir. Dan apabila pemanggilan pada urutan terakhir belum hadir, maka peserta yang bersangkutan dinyatakan gugur. Peserta lomba dilarang meninggalkan area lomba tanpa seizin koordinator lomba. Peserta diperbolehkan mengucapkan salam baik di awal maupun di akhir penampilan. Adzan yang dikumandangkan adalah adzan subuh. Nada lagu yang dipakai bebas sesuai dengan keinginan peserta lomba. Apabila salah, maka tidak ada pengulangan. Kemudian ada beberapa ketentuan. Yang pertama, peserta diperbolehkan mengucapkan salam baik di awal maupun di akhir penampilan. Itu sudah kita sampaikan. Kemudian untuk durasi waktu, maksimal waktu tampil masing-masing peserta adalah maksimalnya 5 menit. Kemudian yang terakhir, membaca doa setelah adzan.
Adapun penilaian lomba adzan yang pertama adalah makhraj, irama dan suara, kemudian adab, kerapian dan pembacaan doa setelah adzan. Kemudian ya, kita lanjutkan teknis lomba tartil. Untuk pelaksanaan sama ya, pada hari yang sama, dan kedatangan peserta juga pada waktu yang sama. Adapun pelaksanaan dan peraturan lomba, peserta yang berhak mengikuti perlombaan telah terregistrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Peserta wajib hadir 30 menit sebelum pelaksanaan perlombaan dan mengisi absensi kehadiran di panitia. Pemanggilan peserta sesuai nomor undian yang dilakukan pada waktu absensi. Nomor undian peserta dikenakan pada dada sebelah kiri. Pemanggilan peserta dilakukan maksimal 3 kali. Apabila setelah 3 kali pemanggilan berturut-turut tidak hadir, maka akan dilanjutkan pada nomor peserta berikutnya. Durasi lomba tartil tiap peserta minimal 3 menit dan maksimalnya adalah 5 menit. Peserta kompetisi wajib berbusana muslim, rapi dan sopan. Selanjutnya, mushaf Al-Quran disediakan oleh panitia. Adapun jika peserta nanti ingin membawa sendiri pun juga diperbolehkan. Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak, tidak dapat diganggu-gugat dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya adalah materi lomba. Pertama adalah materi wajib. Ini terdiri dari surah-surah pendek, bagian dari juz 30, mulai dari Quran surat Ad-Duha hingga surat An-Nas. Kemudian materi pilihan atau surat pilihannya yaitu surat An-Naba, Abasa, Al-Infitor, Al-Fajr dan Al-Buruj. Nah, untuk materi wajib ini nanti ya, hanya 1 surat yang nantinya akan diundi. Setiap peserta nanti akan diundi mendapatkan surat wajib yang surat apa ya, di antara surat Ad-Duha sampai An-Nas. Adapun materi pilihan ya, ini dapat dipilih oleh masing-masing peserta. Ya, pilih 1 saja. Mau pilih surat An-Naba atau Abasa atau Al-Infitor atau Al-Fajr atau Al-Buruj. Pilih salah satu dan nanti tidak ada undian. Yang murni yang memilih peserta masing-masing. Kemudian untuk kriteria penilaian ya, kalau sesuai urutan ini adalah yang pertama lagu, kemudian 2 tajwid, makharijul huruf dan kesopanan. Tapi ya perlu diketahui poin terbesar ya, dalam penilaian lomba tartil ini adalah yang terbesar adalah tajwidnya. Kemudian dilanjutkan makharijul huruf, kemudian lagu dan suara, kemudian kesopanan. Demikian tadi 2 perlombaan yang kami sampaikan. Ya, sebelum kami tutup, mohon maaf yang sebesar-besarnya yang seharusnya technical meeting ini dilakukan secara live lewat YouTube. Namun karena kendala beberapa hal, diantaranya sinyal, kemudian perangkat yang tidak berfungsi, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Adapun apabila ada pertanyaan terkait lomba yang kurang jelas atau ada yang belum disebutkan, bisa ditanyakan melalui grup atau langsung ke penanggung jawab masing-masing.
Saya kira demikian. Mudah-mudahan para peserta nanti bisa mengikuti dengan lancar tanpa kendala suatu apapun. Dan saya akhiri, mohon maaf apabila dalam penyampaian kami terdapat kesalahan. Dan astagfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.